Kalau Iya. misalkan teman-teman penonton di sana sekiranya mau juga nih ngambil Jazz GD3 ini, itu menurut lu apa aja sih Mas yang perlu diperhatikan? Terus Jazz GD3 ini untuk di tahun 2026 ini udah di range harga berapa kalau Mas Canggi tahu? Ya, kembali lagi guys bersama gua Gary dalam channel YouTube Iconic Cars. Nah, kali ini gua akan ngebahas salah satu mobil legend dari Jepang, dari Honda. Dan ini adalah Jazz GD3. Nah, kira-kira di tahun 2026 ini apakah Jazz GD3 ini masih relevan untuk dimiliki? Gua sekarang akan ngobrol langsung dengan pemiliknya, yaitu Mas Canggi. Halo Mas Canggi. Kabar Om? Sama-sama, baik Om. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, oke. Iya. Mas Canggi, ini gue pengen ngobrol sedikit-sedikit nih tentang mobil lu nih yang lu milikin di sini. Ini adalah Jazz GD3 kan ya. Dan gue akan ngobrol langsung tentang driving experience-nya, terus juga cara ngerawatnya seperti apa sih untuk mobil yang sebenarnya gue belum tahu nih tahunnya. Nanti gue akan tanya dengan Mas Cangginya langsung. Oke, Mas Canggi, ini mobil tahun berapa sih? Oke. Jadi ini mobil tahun 2008. 2008. Ya, akhir untuk seri GD3 setahu gue. Oke. Gitu kan. Last generation gitu lah ya. Last generation. Terus tipenya dia yang MMC. MMC. Ya, tapi non top grade. Oke. Jadi gue mau kasih tahu sedikit ya. Jadi kalau GD3 ini setahu gue itu dari seri mesin itu ada jenis IDSI. Jenis IDSI, Ya, betul. Dan juga jenis VTEC. Dan jenis VTEC, betul. Nah, terus juga kalau dari apa namanya bentukan bodinya ada Sedikit facelift perbedaan kali ya? Perbedaan sedikit Oke. antara yang lama sama yang baru. Nah, kebetulan untuk yang ini itu dia sudah facelift cuma belum full option. Oh, I Ya, see. nah. Oke. Jadi yang seri yang top grade ini itu sudah ada full option semuanya. Full option Ya. semuanya. Dari sisi mungkin apa aja tuh Mas full Nah, optionnya? Jadi bedanya ini dengan seri top grade-nya ini, itu dia kalau top grade dia sudah ada apa namanya Spoiler? spion. Oh, spion, oke. Spion dia udah retract full. Terus juga dia udah ABS, Udah ABS, ABD sama ABD, airbag. sama airbag. Ya. Oke. Jadi ini kalau yang seri yang MMC ini itu untuk opsi tersebut belum ada. Oh, Kurang gitu. lebih perbedaannya kayak gitu. Oke. Nah, teman-teman boleh gue tambahin sedikit mungkin ya. Ini MMC ini maksudnya minor model change. Yes. Nah, itu minor model change yang seperti tadi Mas Canggi jelasin gitu. Ada Yes. sedikit perbedaan antara yang versi sebelumnya ya, dan versi dengan- setelahnya, facelift, yaitu yang ini ya. Versi Oke. faceliftnya ya. Oke, nice. Nah, ini mobil tahun 2008 tadi Yes, Mas ya? 2008. Lu milikin atau beli ini waktu itu di tahun berapa Mas? Seingat gue itu 2020 terakhir. 2020 akhir lah. Oh, oke. Ya, cukup udah ya hampir 5 5 tahun ya? 6 tahun lah ya gua ngambil mobil ini. Dan pada saat itu ya karena to be honest gua nggak niat nih buat ngambil mobil ini. Yes. Jadi karena Kenapa tuh nggak niatin, kenapa? jadi karena sebelumnya gua ada mobil Yang sebelumnya lain. yang lain terus gua lagi jalan aja, terus gua main ke showroom daerah BSD, terus ngeliat lah mobil ini ya kan. Terus gua bilang kayak lucu juga ini mobilnya kan buat Buat dipiara ya, Yes, buat bener banget. lucu-lucuan main di perkotaan gitu lah ya. Buat city car nih kayak gua rasa paling pas lah ya Oh, iya, untuk bener, sampai bener. dengan saat itu. Akhirnya gua angkat, terus alhamdulillah juga harganya masih oke, Affordable lah ya. affordable banget. Oke, Gitu. berarti tahun 2020 lu punya ini Ya. sekitar 5 tahun pemakaian lah ya. Tahun ya. Terus lu berpikir nggak salah satu faktor lu kenapa ngambil mobil ini bahwa kalau dari sisi desain ya, timeless gitu. Menurut lu ada faktor ke situ juga nggak Mas? Gua lebih kepada pengen Pengen aja? make. Iya, gua kan karena mungkin sangkatan gue mungkin ya. Jadi kan 2007 2010 ini kan memang hype banget ya. Bener. Jenis mobil GD3 ini Iya. dan gue kepengen gimana sih rasanya pengen punya mobil ini gitu kan. Akhirnya gua ambil dan juga kalau dari sisi model sih untuk tahun sekarang mungkin memang udah mungkin kelihatan old school ya, sedikit kemakan zaman. Cuma masih enak lah. Looknya masih Oke. enak. Looknya masih enak. Ya, terus juga Bahasa desainnya simple ya, mungkin ya. nggak aneh-aneh, nggak neko-neko, terus Bener. juga apa namanya bentukannya tuh masih enak dilihat aja sih. Oke, kalau gue sih Mas, pribadi gue sendiri Yes. kalau misalkan ngelihat mobil terus kayaknya pengen dah punya, itu berarti faktor pertama yang gue rasakan itu adalah gue pengen tahu driving experience-nya gitu. Yes. Nah, ini bicara driving experience si Yes. GD3 ini, menurut lu gimana Mas? Setelah lu pakai 5 tahun nih. Ya, untuk driving experience itu lebih kepada fun ya.
Fun Ini to mobil drive? Fun, ya, fun to drive. Dia steeringnya dia nurut banget. Steering dia I see. nurut. Untuk power sih so-so lah ya, karena dia 1500, nggak terlalu Yang apa ngejambak ya, banget. ya nggak terlalu thrilling banget, Mm-mm. tapi dia stop and go-nya masih enak banget. Stop and go masih Yes, enak banget. I Terus see. stabil banget di Mm-mm. mobil dan nggak limbung. Oke, tadi Mas Canggi udah ngejelasin tentang driving experience enak, fun to drive, terus kaki-kaki stabil, nggak limbung lah ya. Kalau dari sisi cockpit atau driving position gimana Mas? Karena kebetulan gue punya Jazz juga, tapi GE8 gitu. Dan menurut gue setelah tadi gue lihat interiornya, itu joknya masih bagus, tebel gitu. Beda busanya dengan yang GE8 gitu Mas. Kalau dari sisi handling gitu lah ya, itu menurut lu gimana? Scale dari 1 sampai 10, kenyamanannya kayak gimana tuh driving position? Oke, untuk interior ya, kita bahas Interior. interior. Mm-mm. Interior untuk mobil ini tuh gue bilang lega banget. Lega banget ya? Jadi buat bapak-bapak berkeluarga Oke. yang anaknya lumayan banyak, jadi masih muat lah untuk 2-3 orang anak di belakang. Sih. Terus nyaman dan nggak ngerasa ini loh, nggak ngerasa apa namanya kejepit. Jadi fun aja. Jadi Iya, kabinnya enak soalnya ya, leluasa luas ya. banget ya, leluasa banget. Berarti untuk pemakaian dalam kota lu dengan horsepower sekian dan sering bawa keluarga tadi lu bilang ya, itu masih acceptable berarti? Sangat acceptable. Sangat acceptable. Yes. Oh, lu nggak merasa kurang dari sisi Nggak, power? Nggak, masih Oh, cukup I lah see. untuk mobil sekecil ini ya. By the way, ini cc-nya berarti 1500 kan ya? 1500. Oke, dengan kode mesin berapa Mas? L15A kalau nggak L15A. salah. Ya. Kalau gue nggak salah sih ya, jadi GE8 juga menggunakan mesin yang sama tuh guys, L15A gitu. Cuman yang gue baca di brosur, kalau untuk GE8 beda nih horsepower-nya dengan Ya, yang Mas. ya. Mungkin ada sedikit tuningan kali Ya. ya di generasi selanjutnya Kalau ya. G8 bahasanya itu Jazz versi kenceng lah dibanding yang ini ya. Apa iya Mas? Emang iya. Emang iya. Emang iya. Oke, berarti teman-teman nanti yang nonton video ini boleh komen di bawah ya guys ya. Oke Mas, tadi mesin 1500 ya. Nah ini mobil transmisinya matic or manual? Mobil kebetulan dapat yang Matic. Matic, oke. Setahu gua sih untuk GD3 ini dia Maticnya masih CVT ya, waktu itu ya? CVT, benar. Oke, lu ada kendala nggak sih Mas terkait di CVT tersebut? Kalau yang dari whistleblower di luar sana untuk yang mobil-mobil Honda sekarang ya, itu kan banyak banget yang bilang bahwa CVT-nya Honda ringkih, sering jebol, sering putus gitulah ya. Nah untuk Jazz ini, GD3 ini masih pakai CVT yang mungkin awal-awal ya di Jazz ya untuk Ya. pakai CVT ya. Itu menurut Mas Canggi gimana? Ini mungkin disclaimer ya, maksudnya ini banyak opini dan lain-lain. Betul, Cuma betul. selama gue pakai, jujur aja, transmisi CVT ini tergolong awet. Tergolong awet Ya. ya? Oke. Selama kita maintenance-nya oke lah. Benar. Ya. Jadi Setuju gua, setuju. Nah, jadi perawatan yang biasa gua lakukan untuk transmisi ya Transmisi, khususnya itu paling gue cuma sirkulasi oli per setahunan itu gue tukar 4 liter buat ganti 4 liter itu gitu. Ganti oli secara teratur lah ya. Untuk CVT-nya intinya. sendiri gitu. Atau biasanya kan tolak ukurnya beberapa yang megang CVT Honda kan misalkan 20.000 km gitu Ya, untuk oli transmisinya ya, gitu ya. Atau ya setahun tadi. Ya, Berarti setahun. kalau Mas Canggi pilih yang setahun Ya, aja. setahun. 20.000 udah sampai atau belum, yang penting setahun diganti. Oh, Benar. Kurang lebih Oke. kayak gitu. Terus kalau cara pemakaian Mas, lu yang brutal nggak sih Mas? Tahu-tahu nginjek gas, gue bejok gitu. Kalau pemakaian sih sebenarnya Heeh. kita tahu diri aja Mas. Ya. Oke. Maksudnya CVT ini itu tipikal transmisinya itu seperti apa gitu kan. Tadi kalau Mas pakai GE kan itu memang AT ya. AT konvensional, Ya, betul. kalau AT konvensional itu bisa dibilang dia lebih durable lah. Lebih durable. Kalau kita pakai bejek-bejek segala macam itu dia lebih durable. Doesn't matter lah ya, Ya, kalau untuk AT konvensional lah ya. Nggak masalah kalau AT konvensional. Tapi kalau CVT ini lebih, bukan mobil nggak bisa kencang, mobil bisa kencang. Bisa kencang, ya. bener. Cuma kita makainya tuh Ngurut, ngurut, bener. gasnya ngurut ya? Bener banget ngurut dari bawah. Nah baru misalnya udah 80 CP barulah kita I gaspol lah. see. Biasa pemakaian gue tuh kayak gitu. Oke, Kayak oke. gitu. Jadi mungkin ini mobil yang cocok dipakai cruising di tol ya? berarti Bener ya? banget. Nice, Untuk nice, cruising nice, enak nice. banget nih mobil. Bukan nggak bisa ngebut, bisa Bukan nggak bisa ngebut, ngebut, tapi bisa cara ngebut. pakainya beda sama Bener AT banget. konvensional. Iya, bener gitu. Oke. Nice. Nice sharing Mas Canggi. Iya. Kalau lu pakai RON untuk BBM itu yang berapa Mas? Kalau BBM sendiri, gua lebih tipikalnya tuh jaga mesin ya. Jaga mesin, jaga bahan bakar.
Sebenarnya nggak apa-apa buat kita pakai RON 88 atau 90 sebenarnya nggak masalah. Cuma Tapi itu yang sesuai direkomendasikan di manual booknya. manual book seingat gue tuh 88 88 bisa? sampai 90 bisa. Wow, Masih nice, bisa. nice. Jadi kalau kita bicara sekarang kita menggunakan Pertalite ya, itu masih bisa banget. Mobil nggak ada Oke, masalah. masih reliable lah ya Sangat pakai amat Pertalite ya. reliable, iya. Oke. Lu by the way didaftarin barcode gak nih? Masih ada Masih kayaknya ada kalau ya? kepepet. Waduh, waduh. Tapi Oke, kalau oke. sekarang tuh gue lebih sering make 92 atau 94. Oke. Ya, jadi lebih kepada jaga Performa kinerja mesin. benar, terus bersih pembakaran Bersih dan lain-lain. Itu pembakaran, jadi bener. ya itu pilihan ya. Jadi. Iya, Tapi bener kalau sih. gue masih yang ya 90, 92, 94 oke lah. Iya, 9295 lah Ya ya. oke lah masih oke Oke. lah. Dengan RON sekian, rata-rata konsumsi BBM kalau misalkan dalam kota atau luar kota itu dapat berapa Mas kira-kira? Kalau angka detail itu gue nggak pernah ukur ya, karena kan biasanya dia suka ada trip meter kan, Betul, odometer, betul. trip meter gue nggak pernah ukur karena di sini juga nggak ada indikatornya. Jadi seingat gua kalau dalam kota itu sekitar 1:10 lah ya. 1/10 1 dalam banding kota 10 ya. stop and go ya. Macet-macetan lah ya. Tapi kalau luar kota mungkin bisa kena lah 1:12 atau 14 gitu dengan oke. kita kondisi cruising kaki sekolah ya Oke, masih. ya masih standar Masih dengan oke lah. mobil yang cc Iya. 1500 lah ya. Masih oke. Nah, lu kan tadi udah bilang pakai 5 tahun ya, Iya. Mas Anggi ya. Dalam 5 tahun ini kendala yang udah lu hadapi ketika miara mobil ini itu apa aja sih Mas, bisa diceritain nggak ke Iya. teman-teman? Kendala kita miara mobil tuh sebenarnya sepengalaman gue tuh masih wajar-wajar aja ya. Jadi yang paling sering gua ganti itu biasa per 2 tahun itu kaki-kaki. Kaki-kaki per 2 tahun? Per 2 tahun. Oh, berarti ini mobil yang cukup frekuen juga ya dipakainya ya? Alhamdulillah masih apa namanya Daily maintenance dan driver lainnya. lu lah ya. Itu masih gua setahun ya 2 tahunan tiap itu gua ganti, gua cek segala macam. Terus kemarin sempat ada gua ganti radiator, terus kompresor. Karena kompresor memang udah ya mungkin udah tahun ya, udah memang udah. Itu part-part tersebut sekali ganti Mas, ketika Sekali lu ganti. 5 tahun pakai? Baru sekali ganti. Baru sekali ganti? Baru sekali ganti Nice. sampai dengan saat ini. Terus apa lagi ya? Paling itu aja sih. Itu aja ya? Nggak ada yang terlalu krusial banget mobil. Oke, dan itu yang memang menurut gue ya, Iya. spare part yang memang ada usianya, ada Iya. masa pakainya Masa lah ya, pakai, benar, masa yang pakai, memang udah benar. harus diganti Benar, sebenarnya. benar banget, benar. Dan itu bukan suatu kelemahan yang krusial di mobil ini gitu sebenarnya. Sebenarnya enggak, tapi memang udah umur Memang kali ya. udah Iya, umur aja, benar. Udah umur. Nah nih Mas, dari sisi eksterior ya mobil, gue lihat-lihat sih udah cukup banyak nih yang di touch up nih. Dan gue tertarik dengan itu sih, side skirtnya gede juga ya, dan spoilernya menonjol banget tuh di belakang tuh gue lihat. Jadi mobil ini apa aja Mas yang udah lu touch up? Oke. Kalau eksterior sendiri itu gua nggak banyak touch up sebenarnya Mas. Memang overall nih dapat bodinya ini memang udah sporty banget. Dari depan, belakang semuanya ini udah, ini nggak ada pergantian sama sekali. Paling gue cuma nambahin kayak aksesoris, tapi bukan aksesoris nggak kepake ya. Jadi lebih Apa tuh? useful. Lebih useful. Ya, jadi itu di sana tuh ada, kalau nggak salah itu canard deh. Canard. Iya, canard air scoop di bawah, dan itu memang fungsinya buat dia Nangkep ngalirin, angin ya? Iya, lebih ngalirin udara buat masuk ke filter. Udara buat masuk ke filter. Iya. Oke. Terus ini ada air scoop. Iya, Ya. ini juga cukup menonjol nih tadi gue lihat, ini apa ya sebenarnya? Ini air scoop ya? Ya, berarti? air scoop. Bentukan aslinya dia cuma flat aja, tapi ini memang ada barang custom ya, air scoop. Nah, posisi si air scoop ini itu posisinya tepat di atas knalpot, header. Oh, header. Ya. Jadi buat ngedinginin header. Kurang lebih kayak gitu. Oh, Jadi ada fungsinya I gitu. see. Jadi mungkin orang lihat ini buat ngalirin udara ke situ ya, tapi ini fungsinya beda. Jadi ini buat masuk air ke sana, terus dia ngalir ke bawah, jadi ngebuangnya tuh udara panas dari si lebih cepat kebuang ya, bener udara panasnya. banget. Iya, bener kurang lebih gitu. I see. Nice, Terus lampu. lampu. Nah, Lampu kenapa nih Mas? karena Jazz GD3 ini mungkin mostly lah. Jazz ini kan persamaan itu kalau di Jepang itu kan fit ya. Fit, betul. Ya. Versi JDM ya? Bener banget. Nah, versi JDM jadi dia tuh fit. Ya. Nah, kalau di Jepang itu sudah ada beberapa opsi lampunya sendiri itu dia mungkin sini bisa ngeliat ya. Ini gue pakai punya Fit Ori, terus dia sudah dilengkapin sama leveling lampu.
Oh, bisa leveling lampunya. Jadi 3 step. 3 Ya, step. bener. Jadi tergantung kita mau nyorot kemana. Kalau misalnya setelan paling bawah di ke bawah, 1, 2, 3. Oh, sesuai Jadi, kebutuhan kita bener aja lagi banget. ya itu Nah, mah. Oh, penggunaannya nice, itu nice. biasanya untuk pada saat kita pakai beban mobil itu di belakang ada muatan atau Iya, tidak. bener. ya kan? Jadi depannya kan agak naik ya kalau kayak gitu ya. Itu buat ngatur sebenarnya. Nice, Nggak nice. cuma aksesoris tapi berfungsi yang gue pakai di Berfungsi, sini. bener-bener. Ya. Terus bagian belakang itu minor change semua. Jadi cuma gue ganti lampu. Ganti lampu Ya, aja. awalnya dia kan memang Stop lamp ya? stop lamp. Awalnya dia tuh merah smoke hitam. Ya. Kalau ini gue ganti pakai clear. Oh, I see. Jepang juga JDM, JDM. sama spoiler. Spoiler. Ya, spoiler aslinya dia tuh sebenarnya nggak pendek, tapi kurang enak aja dilihat. Oke, yang ini lebih aerodinamik ya dilihatnya ya. Nah, kebetulan ini gue pakai spoiler VH. VH Bawaannya dia bawaannya dia. memang khusus buat GD3 dan itu memang ya itu yang paling cocok sih menurut gue sih. Mungkin ada model tipe yang lainnya, cuma gue kurang suka yang ini, gue suka. Oke, karena cocok ya dengan bahasa desainnya si Ya, GD3 ini ya. lebih ngebuat dia tuh nggak terlalu bulat lah ya. Oke. Bahasa GD3 ini kan bulat banget ya. Bulat, bulky ya, ini bulet, terus GD3 dia ini. begitu kan ya. Jadi gue pengen buat tuh dia agak sedikit streamline dan lebih enak aja. Ngalir gitu ya bahasa benar, desainnya benar, ya. benar. Nice. Nah, by the way ini impor Mas, berarti lu dari Jepang antara headlamp sama stop lampnya. Iya, kebetulan memang ambil barang Jepang, cuma banyak kok yang jual di sini. Kebetulan banyak temen juga yang jualnya, jadi gampang lah nyarinya gampang gini. Nah, teman-teman Iconic Cars, jadi mobil apapun dengan modifikasi apapun akan terlihat kurang ya kalau misalkan dari sisi fitmentnya itu nggak proper. Ini dari sisi fitment, Mas Anggi, Ya, gimana kira-kira ada modifikasi tertentu nggak yang lu lakukan di fitmentnya nih? jadi standarnya dia memang agak tinggi ya. Agak Dia, tinggi? agak tinggi, agak cingkrang lah. Ya, mungkin 5 jari lah ya. Ya, kurang lebih kayak gitu. Ini cuma gua ganti sok, pakai sok standar kok, pakai see. sok kayak BXLG. Standar lah, mostly rata-rata pakai mobil kendaraan Pakainya kayak kayak BB begitu, itu kayak ya. XLG. Tapi untuk sisi pernya itu gua pakai lowering kit dari RSR. Lowering kit dari Ya, SLSR. RSR. Pernya ya. Pernya. Oke. Full set pakai RSR karena gue pikir kalau misalnya potong sebenarnya bisa, cuma pernah punya pengalaman potong cuma nggak nyaman. Nggak nyaman ya? Iya, Mobil ngebandul gitu Mas ya, kalau pernya dipotong. Iya, nggak stabil lah. Nggak gitu. stabil limbung. Terus kalau dari sisi pelek, kebetulan lagi pasang pelek standar ya. Standarnya GD3 ya? Ya, standarnya VTEC untuk tahun ini memang peleknya yang Palang 10 ya kalau nggak salah ya. Sorry Mas, gue potong. Iya. Ini gue lihat-lihat kayak CE28 ya dari sananya, dari lahirnya ya. Look alike ya. Looks like ya. Looks Iya, alike ya. benar-benar. Iya. Modelnya memang udah sporty kayak gini. Terus kalau ban hitungannya karena memang gue pengen setelannya agak pendek, gue pasangin ban 195/50. 195. Ya, Oke. untuk merek ban standar sih Forcium karena buat daily use ya. Jadi gue nggak Masih moderate lah ya, 50 ya, nggak 50 terlalu masih oke tebal, lah ya. nggak terlalu tipis Benar. juga. Tapi pelek lebar berapa Mas? pelek kalau nggak salah dia lebar 6. Lebar 6. ET-nya sekitar 52 atau 54 Iya pasti gitu. sih, rata-rata kalau velg OM Iya. itu ET-nya gede ya Iya, biasanya gede. ya. Dia lebih masuk ke dalam memang. Jadi gua untuk sekarang fitmentnya kayak gini dan gue bisa bawa kemana-mana. Oh, berarti ini udah lu udah melalui serangkaian Iya. research and development ya untuk kurang fitment lebih ini. kayak gitu. Nice, Masih oke nice. lah ya. Dan ini menurut lu setelan yang paling nyaman nih Mas? Saat ini masih nyaman. Oke, Iya. belum mau berubah-berubah lagi? Kita lihat. Kita lihat. Kita lihat nanti. Karena dinamis ya nantinya ya. Nah, Mas Anggi, kalau Iya. misalkan teman-teman penonton di sana sekiranya mau juga nih ngambil Jazz GD3 ini, itu menurut lu apa aja sih Mas yang perlu diperhatikan? Terus Jazz GD3 ini untuk di tahun 2026 ini udah di range harga berapa kalau Mas Anggi tahu? Untuk kita bilang GD3 ini dia tahu gua tuh sekarang orang banyak jual rata 80, 90 ya. untuk kondisi bagus ya. 90 untuk kondisi bagus? Iya, masih ada orang yang jual 90 untuk kondisi bagus. Ya, cukup affordable ya? Iya. Tapi kalau misalnya dengan kondisi apa adanya mungkin sekitar 60, 75 lah. Dengan mesin juga kan ya. Iya. Ada EDC sama VTEC itu tergantung pilihan lah. Iya, benar-benar gitu. Mungkin EDS itu bisa lebih murah daripada yang VTEC-nya ya? Ya, biasanya kayak gitu. Oke. Nah, kalau hal-hal yang perlu diperhatikan Mas ketika Ya. mau ngambil Jazz GD3 ini? Oke. Yang hal perlu diperhatikan sih yang jelas transmisi ya. Transmisi dulu Ya, nih pertama kalau menurut Mas transmisi. Anggi. Menurut gua transmisi. Oke. Terus juga kalau mesin kayaknya balik lagi ke harga ya. Jadi kalau harga agak tinggi pasti kemungkinan mesin nggak bagus. Tapi kalau misalnya harga
agak-agak miring, ya siap-siap aja jajan mesin nih lah ya. Waduh, gitu ya. Iya, biasanya korelasinya kayak gitu ya biasanya. oke. Tapi kalau CVT atau transmisi ini menurut gua cukup vital karena partnya sendiri kalau kita ganti itu lumayan ya, nggak I murah, see. nggak cuma 5-10 juta, tapi lebih dari itu biasanya cepotan gelondongan gitu. Oke. Sama kaki-kaki sih wajar lah ya. Lagi wajar. Ya, wajar. Dan masih bisa, ini mobil bukan spare partnya yang sulit dicari sih Bener ya. banget, bener Masih banget. gampang di reach lah Bener ya banget, untuk spare bener partnya. banget, bener banget. I see. Oh, iya. Jadi itu mas saya berarti Ya. tadi transmisi, Benar. mesin dan eksterior termasuk variabel nggak mas? Kalau eksterior itu selera. 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 Kalau eksterior ini kita mau seperti apa, kita buat bagaimana itu selera lagi. Maksudnya kalau misalkan ada beberapa part di eksterior ini yang rusak gitu misalkan itu masih bisa diganti dengan, dan spare partnya itu banyak gitu maksudnya. Sampai dengan saat ini masih banyak. Kita I nggak see. perlu worry lah kalau spare part masih banyak. Oke, jadi lebih concern ke transmisi Transmisi, dan ya. mesin aja Ya, ya lah ya. gitu. Nice. Oke, teman-teman. Jadi itu adalah ngobrol-ngobrol gua dengan Mas Canggi, si pemilik Jazz GD3 ini. Mudah-mudahan buat teman-teman bermanfaat dan bisa menjadi acuan video ini untuk teman-teman ngambil Jazz GD3 ini yang masih affordable ya Mas ya. Sangat reliable lah ya. Sangat reliable. Nah, itu teman-teman hasil sharing kita kali ini.